Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan bahas tentang tanaman. Oh ya, sebagai informasi, istilah tanaman dan tumbuhan itu berbeda ya. Tumbuhan adalah keseluruhan flora yang ada di muka bumi, atau istilah umum untuk menyebut anggota kerajaan Plantae. Sedangkan tanaman adalah istilah spesifik untuk menyebut tumbuhan yang dibudidayakan oleh manusia. Misalnya tanaman padi. Berbeda memang, namun tetap memberikan sensasi yang sama. Dalam pemahaman kita di masa lalu, manusia adalah makhluk hidup yang paling spiritual dan cerdas. Selain manusia dan hewan, tanaman juga merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Dalam sebuah rantai makanan atau jaring makanan, tanaman berperan sebagai penyaring oksigen, penyerapan, dan juga sebagai produsen dari makhluk hidup lainnya. Jadi, tanaman merupakan salah satu komponen penting dalam siklus makan makhluk hidup, termasuk kita, manusia. Bayangkan, jika tidak ada tanaman di alam semesta ini, pasti tidak ada yang menyaring karbon dioksida jadi oksigen. Tidak ada yang menyerap air ketika hujan. Tidak akan ada makhluk hidup yang mampu hidup lama karena tanaman merupakan produsen dalam rantai makanan. Kiamat, ya, bisa jadi. Karena bumi akan gersang dan sedikit makhluk hidup. Coba lihat saja padang pasir. Beberapa manusia bahkan suka atau sering melakukan kerusakan kepada alam, seperti membuka hutan dengan cara dibakar sehingga hutan menjadi gundul. Tapi, apakah yang namanya manusia itu tahu jika tumbuhan sebenarnya tidak sesederhana yang kita bayangkan? Mereka ternyata dapat berbicara, berpikir, memiliki perasaan dan membaca pikiran. Pada Oktober 2023, para ilmuwan dari Universitas Saitama, Jepang, melakukan eksperimen yang menarik perhatian dunia karena untuk pertama kalinya berhasil menangkap bukti video tentang tumbuhan yang berbicara satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan juga memiliki bentuk komunikasi yang kompleks. Melalui penelitian berkelanjutan, para ilmuwan menemukan cukup banyak bukti terkait tumbuhan yang dapat berbicara. Para peneliti menyiapkan dua wadah. Wadah pertama berisi daun-daunan dan beberapa ulat. Sementara wadah lainnya berisi tanaman bernama Brassicaceae dari keluarga Arabidopsis thailandana, yaitu salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Kedua wadah tersebut dihubungkan dengan pompa udara dan percobaan pun dimulai. Ketika ulat di wadah pertama mulai menggerogoti daun, dan daun yang merasakan sedang diserang akan segera melepaskan senyawa organik yang mudah menguap yang disebut dengan VOC, Volatile Organic Compound. VOC ini disebarkan sebagai sinyal bahaya dari daun yang rusak ke wadah kedua yang berisi Arabidopsis melalui pompa udara. Dan dari hasil pengamatan, penelitian menemukan bahwa daun Arabidopsis menerima sinyal dari tanaman yang rusak tersebut dan mengeluarkan serangkaian sinyal sebagai tanggapan. Dari layar video real time, terlihat sinyal-sinyal tersebut menyebar di daun-daunnya. Ternyata ketika tanaman dalam bahaya, mereka akan memberitahu tetangganya. Setelah menerima pesan tersebut, tetangga tersebut akan mengaktifkan mekanisme pertahanan untuk melindungi diri dari ancaman lingkungan sekitar. Makalah mereka menimbulkan kehebohan ketika dipublikasikan di jurnal ilmiah Nature Communication. Sebenarnya, para ilmuwan telah mengetahui bahwa tumbuhan memiliki respon pertahanan sejak tahun 1980-an dan telah mengidentifikasi setidaknya terdapat 80 spesies yang memiliki sistem pertahanan diri dalam situasi krisis. Hanya saja ini merupakan bukti pertama kali yang berhasil direkam melalui video. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan juga memiliki bentuk komunikasi yang kompleks.
Tanaman ternyata bisa mengeluarkan suara, namun suara itu hanya bisa didengar oleh makhluk dengan kemampuan ultrasonik, misalnya ngengat atau tikus. Berdasarkan penelitian yang dikeluarkan jurnal Cell, tanaman yang haus dan stres bisa mengeluarkan suara letupan yang tak bisa didengar telinga manusia. Ilmuwan dari Universitas Tel Aviv menggunakan mikrofon khusus untuk menangkap suara ultrasonik tersebut. Para peneliti sedang mengembangkan model studi mesin untuk mengidentifikasi kondisi tanaman, termasuk jika tanaman mengalami dehidrasi atau sakit berdasar dari suara. Tanaman yang diteliti meliputi tomat, tembakau, gandum, jagung, kaktus. Pada penelitian itu, tanaman diletakkan dalam kotak di ruang bawah tanah. Kemudian para peneliti menempatkan mikrofon ultrasonik sekitar 10 cm di tiap spesimen. Tanaman itu ada yang tidak disiram 5 hari, ada yang batangnya dipotong, dan ada juga yang tidak disentuh sebelum memulai penelitian. Kata ilmuwan Lilaj Hadani, hasil rekaman menunjukkan bahwa tanaman mengeluarkan suara pada frekuensi 40-80 kHz. Tambah Hadani, penelitian menunjukkan jika tanaman yang tidak stres cenderung mengeluarkan kurang dari 1 suara per jam, sedangkan tanaman yang dehidrasi dan mengalami cedera memancarkan suara puluhan kali tiap jam. Perlu diketahui, manusia hanya mendengar suara dengan rentang frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau yang disebut audiosonik. Ketika manusia berbicara, biasanya memiliki rentang frekuensi 250 Hz sampai 4000 Hz dan atau rata-rata berfrekuensi 1000 Hz, sedangkan frekuensi suara yang dihasilkan oleh tumbuhan antara 40 hingga 80.000 Hz, sehingga banyak sekali suara yang dihasilkan tumbuhan yang tidak dapat didengar manusia. Namun meski demikian, penelitian yang dilakukan oleh tim ilmuwan dari University of Western Australia menunjukkan bahwa akar jagung mengeluarkan suara yang teratur dengan frekuensi sekitar 220 Hz. Artinya manusia juga dapat mendengarnya tanpa bantuan alat pendengaran. Selain itu, ketika tim peneliti mencoba memasukkan beberapa jagung ke dalam air dan membiarkannya mendengarkan frekuensi 220 Hz, tim peneliti tidak menyangka akar jagung yang mengapung di atas air cenderung ke arah frekuensi yang dipancarkan sangat ajaib. Jadi, telah terbukti secara ilmiah bahwa tumbuhan dapat berkomunikasi melalui transmisi sinyal. Ada banyak eksperimen serupa dan sangat menarik yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini. Namun jika dilihat dari faktanya saat ini, komunikasi tumbuhan jelas merupakan respon terhadap lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup. Seperti misalnya mewaspadai predator dan musuh atau mendeteksi unsur nutrien dan kelembapan dalam tanah. Hal ini berbeda dengan sistem komunikasi manusia. Namun menurut Dr. Mamta Rawat, seorang ahli mikrobiologi dari Yayasan Sains Nasional Amerika, bahwa karakteristik komunikasi tumbuhan sama rumitnya dengan karakteristik komunikasi hewan. Ada begitu banyak hal yang perlu dipelajari, dan sejauh ini hanya sedikit pemahaman yang kita ketahui. Jika memang benar, maka hal ini akan mematahkan anggapan kita selama ini bahwa tumbuhan hanyalah organisme yang sederhana. Aktor Hong Kong Tony Leung Chiu Wai baru-baru ini menyebutkan dalam sebuah wawancara di sebuah program TV bahwa dia banyak membaca buku tentang botani sebagai persiapan untuk peran di film barunya. Ia menemukan bahwa pohon sebenarnya memiliki kecerdasan walaupun tidak memiliki otak seperti manusia. Namun mereka memiliki kecerdasannya sendiri sehingga ia mulai menaruh rasa hormat terhadap tumbuhan. Beberapa penelitian bahkan merangkum bahasa ultrasonik tumbuhan dan menemukan bahwa tumbuhan dapat menyampaikan kata-kata yang sangat kompleks dan beragam.
Majalah National Geographic pernah memberitakan bahwa tanaman bisa berteriak tolong, tanam di sini, pergi sana, buah saya sudah matang dan sebagainya. Walaupun tidak memiliki mulut untuk berbicara, nyatanya tanaman juga mampu berkomunikasi dengan tumbuhan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa memang setiap makhluk dapat berbicara dengan caranya masing-masing. Dari ukuran sekecil lumut hingga sebesar pohon redwood raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter, tanaman apapun yang kita kenal dapat berkomunikasi dengan manusia. Di dunia ilmiah, ada perdebatan mengenai apakah tanaman memang mendengarkan atau bahkan bisa menjawab. Tanaman milik peneliti Laura Beloff tampaknya mengeluarkan bunyi klik. Dia memasang mikrofon kontak pada akarnya untuk mendeteksi bunyi klik samar dan bernada tinggi di tanah. Dengan bantuan perangkat lunak yang dia buat untuk komputernya, frekuensi klik telah diturunkan sehingga terdengar oleh manusia. Saat bekerja di mejanya, tanaman yang terhubung dengan alat di sebelahnya itu berceloteh dengan gembira, lalu terjadi sesuatu. Ini adalah hal yang paling aneh, kata Beloff, seorang seniman dan profesor di Universitas Aalto, Finlandia. Ketika ada orang masuk ke ruangannya, dan pada saat itu pula bunyi klik tanaman berhenti. Ketika orang itu pergi, suara klik berlanjut. Kemudian lebih banyak orang datang dan sekali lagi klik berhenti. Suara itu baru muncul kembali ketika orang-orang pergi. Saya sendiri masih tidak tahu harus berpikir apa tentang itu, kata Beloff. Seolah-olah tanaman itu menginginkan audiensi pribadi dengan Beloff, seperti sedang berbicara dengannya. Upaya Beloff untuk mendeteksi klik yang berasal dari tanaman berlangsung total lebih dari 2 tahun. Dia tetap tidak yakin apa yang sebenarnya sedang terjadi. Peralatannya berbiaya rendah, hanya mikrofon sederhana. Dia mengakui mikrofon itu dapat menangkap suara dari mikroorganisme di dalam tanah atau sumber lain, belum tentu dari tanaman, dan bahwa tanaman itu berkomunikasi atau bereaksi terhadap orang yang memasuki ruangan masih menjadi spekulasi. Tapi adanya kemungkinan, peluang sekecil apapun, membuat Beloff penasaran. Apakah benar-benar terjadi? Itulah pertanyaannya, kata dia. Ada banyak hal tentang tumbuhan dan kehidupan tumbuhan yang tidak kita ketahui. Saat ini, ada perdebatan di antara orang-orang yang mempelajari tumbuhan mengenai sejauh mana bunga dan semak dapat berkomunikasi satu sama lain atau komunikasi dengan makhluk hidup lainnya. Dan jika mereka bisa, apakah artinya mereka cerdas? Tanaman mampu berkomunikasi, belajar dan mengingat. Penelitian ilmiah terus-menerus menghasilkan penemuan-penemuan baru tentang kerumitan tanaman dan kemampuannya yang luar biasa. Ada kemungkinan bahwa tanaman mungkin lebih kompleks daripada yang diasumsikan beberapa orang. Namun gagasan bahwa mereka dapat berbicara dengan manusia masih kontroversial. Namun itu tidak menghentikan beberapa orang yang mencoba bicara dengan tanaman. Mereka adalah pembisik tanaman. Bagaimana tanaman berpikir tanpa memiliki otak? Meskipun tanaman tidak memiliki otak dan sistem saraf yang ditemukan pada organisme lain dengan kemampuan mental yang lebih tinggi, para peneliti mulai berhipotesis dengan sistem-sistem alternatif. Sebagai contoh, Media Economist menjelaskan tanaman memiliki jalur yang terbentuk dengan baik di mana mereka dapat mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik. Mendiang Cliff Baxter membuat sebuah penemuan mengejutkan pada tahun 1966 yang mengawali tren orang-orang berbicara dengan tanaman hiasnya. Ia terinspirasi dari ilmuwan India, Dr. Jagdish Chandra Bose, pada tahun 1920-an. Tumbuhan tahu apa yang Anda pikirkan. Cliff Baxter adalah mantan spesialis detektor kebohongan milik CIA yang mengembangkan teknik poligraf
dan masih umum digunakan hingga hari ini oleh militer dan lembaga pemerintah AS. Dia melakukan percobaan pada tanaman hias Hanjuang atau Suji, Dracaena, yang ditulis secara rinci dalam buku The Secret Life of Plants. Dia punya 2 pot tanaman Dracaena dan menghubungkan salah satu tanaman itu dengan detektor kebohongan, lie detector. Lalu dia menyuruh seseorang untuk menginjak-injak tanaman lainnya. Ketika tindakan ini dilakukan, poligraf tanaman yang menyaksikan adegan tersebut, grafiknya melonjak menunjukkan ketakutan. Lantas Cliff menguji lebih lanjut. Tanaman yang ketakutan tersebut diuji lagi. Beberapa orang masuk ke dalam ruangan tempat tanaman itu berada, termasuk di antaranya orang yang telah menginjak tanaman lain. Poligraf tidak menunjukkan reaksi terhadap orang lain. Tetapi ketika orang yang telah menginjak tanaman memasuki ruangan, ia kembali menunjukkan rasa takut. Tampaknya ia bisa mengenali orang tersebut. Cliff juga menemukan tanaman mengalami kebahagiaan ketika disirami air dan bahkan memiliki kemampuan untuk membaca pikiran manusia. Suatu ketika, saat Cliff memikirkan apa percobaan berikutnya, ia memikirkan akan membakar daun tanaman ini untuk melihat reaksinya. Begitu ia memiliki pemikiran yang merugikan tanaman tersebut, poligraf menunjukkan tanaman bereaksi ketakutan. Yang lebih menakjubkan lagi adalah Cliff juga menemukan bahwa tanaman ini membenci perilaku apapun yang mencerminkan kekerasan. Ia pernah memecahkan telur di depan tumbuhan dan memasukkan udang hidup ke dalam air mendidih, dan hasilnya Cliff menyaksikan reaksi tumbuhan dalam eksperimen tersebut yang sangat mirip dengan saat manusia berada di bawah tekanan yang besar. Baxter bahkan menemukan bahwa tumbuhan dapat merespons orang asing dalam jarak dekat, namun untuk orang yang dikenalnya, ia dapat merespon dalam jarak lebih jauh. Ini menunjukkan bahwa tumbuhan juga dapat mengenali manusia. Semua ini adalah hasil eksperimen yang dilakukan pada tahun 1960-an. Bahkan saat ini, fenomena ini juga sangat mencengangkan. Karena jika dipastikan bahwa tumbuhan memiliki kesadaran dan emosi yang sama dengan manusia, hal ini akan menumbangkan pemahaman kita tentang dunia. Namun hal ini memicu kontroversi saat Baxter merasa gembira dengan hasil eksperimennya. Eksperimen yang tidak dapat diverifikasi. Walaupun berbagai percobaan tumbuhan yang dilakukan Baxter sangat menakjubkan, namun hingga saat ini belum ada ilmuwan lain yang berhasil meniru hasil percobaannya. Artinya, percobaannya tidak dapat diverifikasi. Karena itulah, banyak ilmuwan yang menyerangnya, menyebutnya pseudoscience atau ilmu semu. Namun percobaan pada resonansi kristal air yang dilakukan ilmuwan Jepang, Dr. Masaru Emoto dari Universitas Yokohama, juga mengalami nasib serupa. Dr. Masaru Emoto percaya bahwa air memiliki kemampuan untuk menyalin, mengingat, merasakan, dan menyampaikan informasi. Eksperimen resonansi kristal airnya dipublikasikan dalam buku Water Knows the Answer atau The Hidden Message in Water. Menurut percobaan Dr. Masaru Emoto, jika Anda mengucapkan cinta dan syukur pada air, kristal air akan menunjukkan pola geometris yang indah di bawah mikroskop. Sebaliknya, jika mengatakan sesuatu yang buruk tentang air atau menuliskan kata-kata negatif seperti bajingan atau kata-kata kasar negatif lainnya pada botol air, kristal air yang menerima kata-kata kasar ini akan menunjukkan pola yang buruk dan berantakan. Tak hanya itu, air juga dapat mengapresiasi berbagai musik klasik. Misalnya saat air didengarkan dengan musik yang keras dan sedih, heavy metal dan farewell song oleh Chopin, molekul air sama sekali tidak membentuk kristal. Sementara ketika air didengarkan dengan musik yang lembut dan indah, Beethoven dan Mozart, molekul air membentuk kristal yang cerah, jernih dan indah. Ketika mendengarkan lagu anak-anak, kristal air akan menampilkan pola yang murni dan jernih. Hasil percobaan ini sungguh luar biasa.
Air sama sekali tidak dianggap sebagai makhluk hidup, namun masih dapat memahami ucapan manusia dan memahami arti kata-kata. Namun ada juga yang menentang dengan percobaan Dr. Masaru Emoto, karena banyak ilmuwan lain yang mencoba mengulangi percobaannya, namun hasilnya berbeda dan kebanyakan gagal. Sama seperti percobaan Cliff, eksperimen Masaru tidak berhasil ditiru oleh ilmuwan lain, sehingga banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa temuan Masaru ini tidak berdasarkan metode ilmiah yang semestinya. Oleh karenanya, banyak pula yang menyangkal soal pembentukan kristal air ini. Penemuan ini akhirnya dimasukkan dalam penemuan pseudoscience atau ilmu semu. Faktanya, Dr. Masaru Emoto sendiri pernah mengatakan bahwa peralatan penelitiannya sendiri sangat primitif dan kasar, sehingga eksperimen yang dilakukannya tidak mencapai tingkat ilmiah yang diakui saat ini. Namun, ia berharap para ilmuwan sejati dapat membuktikan hasil ilmiahnya di masa depan. Belakangan, para ilmuwan mengulangi eksperimen Dr. Masaru Emoto melalui prosedur eksperimen standar dan menemukan sebab kegagalan eksperimen terkait. Menurut Profesor Yichu Su dari Departemen Teknik Mesin dan Profesor Li Sunlai dari Departemen Ilmu Biologi Tainan University of Technology Taiwan, bahwa sebab kegagalan percobaan berulang karena intensitas informasi yang diberikan ke air tidak mencukupi dan pengaruhnya terhadap air tidak cukup, sehingga tidak terlihat perbedaan antar kristal. Dari sini kita bisa menemukan suatu hal, yakni pertimbangan ilmiah saat ini masih belum cukup komprehensif. Salah satu kunci utamanya adalah tidak memperhitungkan faktor manusia, karena ketika kesadaran manusia dilibatkan, orang yang berbeda akan menghasilkan hasil yang tidak sama ketika melakukan eksperimen. Kita ambil contoh misalnya orang yang berbeda menyanyikan lagu yang sama akan memberikan kesan yang berbeda pula. Ada yang mengatakan bahwa orang tersebut bernyanyi dengan penuh perasaan. Artinya walaupun kita tidak dapat melihatnya, namun dapat merasakannya, dan perasaan ini tidak dapat dijelaskan secara sains. Hal ini tidak hanya menyangkut keterampilan teknis dan menyanyi, tapi juga berkaitan dengan faktor manusia. Demikian juga prinsipnya. Saat kita mengutarakan "aku mencintaimu" dan "aku sangat membencimu" pada air, ketika kata-kata yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda, intensitas pesannya juga akan berbeda. Seperti halnya ketika seseorang yang memang benar-benar cinta mengatakan "aku mencintaimu" dengan seseorang yang memang pada dasarnya tidak cinta itu mengatakan "aku mencintaimu", pasti akan memiliki perasaan yang tidak sama. Jadi singkatnya, beda orang tentu akan merasakan hal yang berbeda pula. Namun sebab mengapa ilmu pengetahuan tradisional memiliki keterbatasan? Karena ilmu pengetahuan tradisional percaya bahwa siapapun yang bekerja dalam lingkungan dengan peralatan dan metode pengoperasian tertentu seharusnya mendapatkan hasil yang sama. Ini barulah disebut ilmu pengetahuan. Tetapi dalam penelitian tentang topik yang berkaitan dengan kesadaran, pelaku eksperimen sendiri merupakan variabel penting. Oleh karena itu, wajar jika eksperimen yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda memperoleh hasil yang tidak sama. Meskipun tumbuhan tidak memiliki mata, mulut, atau otak, lantas, apakah tumbuhan benar-benar dapat melihat, memiliki kecerdasan, mengenali manusia, dan bahkan memiliki kemampuan telepati? Hal ini sangat memungkinkan, karena meskipun ilmu pengetahuan kini sudah cukup berkembang di mata banyak orang, namun sejarahnya masih terlalu dini, hanya beberapa ratus tahun. Jadi, wajar saja jika kita masih belum sepenuhnya memahami area yang belum diketahui. Jika ilmu pengetahuan yang belum ditemukan dicap sebagai pseudoscience atau ilmu semu, bukankah hal ini sama saja dengan membatasi perkembangan ilmu pengetahuan ke depan? Ternyata, semua makhluk hidup dapat berbicara, berpikir dengan caranya masing-masing dan memiliki perasaan. Kami kira memang semua makhluk hidup begitu.
Terakhir, jagalah alam ini, jangan mudah membuat kerusakan, karena suatu saat alam dapat membalas apa yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.